Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan hingga pada kesempatan di hari ini. Atas nikmat dari Allah kita dapat melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bisa dengan baik kita ikuti, bisa dengan mudah kita pahami, sehingga mendatangkan manfaat, berkah dan juga tambahan ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Taib ahibati fillah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang baru, insyaallah kita akan coba untuk mengulangi terlebih dahulu atau memurojaah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Taib, kita akan mulai dari madhab salaf fil qadar. Madhab salaf fil qadar artinya cara generasi salaf dalam memahami, meyakini takdir. Siapa itu salaf? Salaf artinya adalah generasi terbaik umat Islam, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku, yaitu sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, lalu yang berikutnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Maka 3 generasi emas ini disebut dengan salaf. Salaf itu artinya pendahulu. Bagaimana caranya salaf dalam memahami dan mengimani takdir? Berikut kesimpulannya. Yang pertama, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, kemudian menulisnya, lalu menghendakinya, setelah itu Allah menciptakannya. Ini takdir. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala artinya adalah Allah tahu. Lalu Allah mencatat. Kemudian Allah menghendaki, setelah itu Allah menciptakannya. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, bahwasannya seorang hamba itu memiliki kekuatan, kehendak, dan memilih atau kemampuan untuk memilih. Jadi sekali lagi, setiap orang itu punya kemampuan, kehendak, dan memilih. Ya, kemampuan untuk memilih, pilihan yang dia pilih. Yang dengan 3 hal tadi, maka terwujudlah amal perbuatan. Ya, orang punya kemampuan nih, dia misalnya pengen sholat, punya kemampuan kan, bergerak, berbicara, lalu ada masyiah, kehendak untuk melakukannya. Kemudian dia memilih, ya, dia memilih untuk melaksanakan sholat. Maka dengan 3 hal tadi, kekuatan atau kemampuan, kehendak, kemudian memilih, kemampuan untuk memilih, terwujud dan terlahirlah sholat. Begitu pula dengan maksiat.
Seseorang misalnya ingin mencuri, waliyadzubillah contohnya. Dia punya kemampuan untuk mencuri. Ada kesempatan pada saat itu dan dia mampu untuk melakukannya. Dan ada kehendak dalam hatinya ingin melakukan tersebut. Lalu dia pun memilih, menetapkan iya atau enggak, lanjut atau berhenti. Kalau dia lanjut maka terlahirlah perbuatan mencuri tersebut. Nah, ini yang kedua poinnya, mazhab salaf dalam memahami takdir meyakini bahwasannya setiap orang, setiap manusia punya kekuatan, punya kehendak dan punya kemampuan untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa minkum an yastaqim." Artinya, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, ya sudah pilih. Liman syaa, siapa yang mau milih, siapa yang pengen, siapa yang memutuskan memilih jalan yang lurus, itu pilihan dia. Begitu kata Allah. Allah di sini dalam surat At-Takwir ayat 28 menyatakan bahwasanya manusia itu punya kehendak untuk memilih. Manusia punya kehendak untuk memilih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Artinya Allah memberikan tugas, perintah, cobaan, ujian kepada seseorang, pasti orang tersebut mampu. Nih, berarti dalil yang pertama, liman syaa minkum an yastaqim, ini dalil bahwasanya manusia punya kehendak, ya, punya kehendak. Dalil yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa manusia punya kekuatan, ya, kekuatan, kemampuan. Juga untuk memilih. Maka karena perbuatan manusia itu terlahir dari, ya, kemampuan manusia itu sendiri, kehendak si manusia itu sendiri, dan pilihan si manusia itu sendiri, maka ada konsekuensinya, ya, ada akibatnya. Apa? Yaitu bisa pahala atau dosa, tergantung dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Kalau baik maka dia mendapatkan pahala, kalau buruk dia mendapatkan dosa. Baik, kemudian poin yang berikutnya, bahwasannya kemampuan manusia, kehendak manusia berada di bawah kemampuan dan kehendak Allah. Juga kemampuan dan kehendak manusia itu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahasa gampangnya adalah, apa yang kadang manusia kehendaki, udah pengen banget nih, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak mau, maka nggak akan terjadi. Ini gampangnya dalam memahami bahwa apa yang dikehendaki manusia, walaupun dia punya kehendak, dia punya kemampuan untuk melakukannya, tapi kalau kata Allah tidak akan terjadi. Contoh kayak misalnya nih, ada orang pengen naik motor keliling, refreshing, muter-muter nyari angin segar misalnya. Atau orang pengen mancing, ya, pergi pengen mancing. Alat ada, pancingan, motor ada, bensin penuh, sehat jasmani rohaninya, uang juga ada, tinggal jalan nih, waktu juga lagi kosong. Qadarullah pada saat mau berangkat hujan lebat, geledek, petir. Maka keinginan pengen jalan-jalan tadi, naik motor muter-muter nyari angin, keinginan pengen mancing ikan tidak terwujud. Ini salah satunya, contoh mudahnya. Ini merupakan poin dalam pemahaman salaf ketika memahami takdir. Poinnya yang ketiga adalah bahwa kemampuan manusia dan kehendaknya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikehendaki manusia bisa terwujud kapan? Kalau Allahnya menghendaki.
Dan apa yang dikehendaki oleh manusia nggak akan terwujud kalau Allah tidak menghendaki. Dan perlu diketahui juga bahwasanya yang membuat seseorang itu jadi mampu, ya, bisa memilih untuk melakukan suatu perbuatan, yang memberikan kemampuan itu, kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang membuat manusia itu jadi mampu, memiliki kekuatan. Itu Allah yang memberikan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada manusia untuk melakukan. Ya, anggap contoh paling gampangnya adalah orang yang stroke. Dia punya keinginan untuk berjalan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan buatnya, sehingga tidak bisa dia untuk berjalan. Oleh karena itu, apapun perbuatan yang dipilih oleh seseorang, maka hal tersebut tidak keluar dari kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan wa ma tasyauna, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kalian kehendak dan apapun yang kalian kehendaki itu tidak akan terwujud kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini poin yang ketiga. Jadi mazhab salaf dalam takdir meyakini bahwa memang manusia punya kekuatan, manusia punya kehendak, manusia bisa memilih, tapi itu semua tidak keluar dari kehendak, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang terakhir, wajib beriman dengan takdir yang baik atau yang buruk, dengan bentuk menerima, ya, dengan bentuk menerima dan tidak membicarakan takdir itu lebih jauh dari apa yang telah disampaikan oleh dalil. Jadi dalam mengimani takdir, mempercayai, memahami, maka kita hanya menerima apa yang ada di dalil saja. Sehingga tidak boleh untuk membicarakan takdir melebihi informasi yang disampaikan oleh dalil. Tidak boleh. Dan yang perlu diingat juga bahwa setiap hal yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, itu Allah takdirkan sesuai dengan hikmahnya Allah, sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan kebaikan Allah, dan sesuai dengan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Ini dia 4 poin yang menandai pemahaman salaf dalam takdir. Siapa yang memiliki 4 poin ini dalam memahami takdir, maka dia pemahaman takdirnya sama seperti pemahaman salafus soleh. Ya, bahasa gampangnya, ini adalah tanda bahwasannya seperti inilah salaf memahami takdir. Yang pertama, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, mencatatnya, menghendakinya, Allah menciptakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap manusia memiliki kekuatan, kehendak, dan kemampuan untuk memilih. Dan dengan 3 hal tadi terlahirlah perbuatan. Karena perbuatan terlahir dari 3 perbuatan itu tadi,
Karena perbuatan terlahir dari 3 perkara tadi, karena perbuatan terlahir dari 3 hal tadi, yaitu kemampuan, kehendak, pilihan, maka setiap perbuatan yang dilakukan ada konsekuensinya. Lalu yang ketiga, bahwa kemampuan, kehendak manusia tidak keluar, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wajib untuk mempercayai, mengimani takdir yang baik ataupun yang buruk dengan bentuk menerima, tidak menentang, tidak menolak, tapi menerima dan tidak membicarakan takdir lebih jauh dari informasi yang terdapat di dalam dalil sahih. Nah, perlu kita kembali ingat bahwasanya tadi disebutkan takdir baik, takdir buruk. Sebetulnya ya, takdir baik dan takdir buruk itu menurut pandangan manusia. Padahal seluruh takdir yang Allah tetapkan semuanya baik. Kenapa? Karena Allah menetapkan takdir itu sesuai dengan hikmahnya, keadilannya, kebaikannya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak ada yang buruk. Contoh, manusia sakit. Menurut manusia itu gak enak dan beranggapan itu tidak baik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sakit buat manusia itu untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa, untuk mengingatkan manusia agar selalu taat kepada Allah. Jadi ujungnya baik sebetulnya. Hanya saja ya disebutkan takdir baik dan takdir buruk supaya seseorang itu tidak, oh kalau baik baru saya terima, kalau buruk enggak. Apapun pandangan manusia terhadap takdir, itulah takdir dan harus dia terima. Namun sebagai seorang beriman harus lebih jauh memahami bahwa seluruh takdir, walaupun manusia menganggapnya buruk, sebenarnya itu adalah baik. Baik. Itu dia kesimpulan dari mazhab salaf dalam takdir. Kemudian yang sudah kita pelajari juga pada pertemuan yang lalu adalah hukum berdalih dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Masih ingat ya? Jadi ada orang berbuat maksiat dan menganggapnya nggak apa-apa karena itu adalah takdirnya dia. Contoh misalnya ada orang melakukan operasi transgender dari laki-laki jadi perempuan. Kemudian dia menganggap ini biasa, memang takdir saya begini. Dan dia membolehkan hal tersebut karena itu adalah takdirnya dia. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Nah, ini sudah kita pelajari. Taib. Jawabannya adalah tidak sah, tidak benar seseorang berdalih dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, yaitu meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan Allah. Itu tidak benar. Salah, batil orang yang berdalih dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Kebatilan hal tersebut bisa dilihat dari beberapa keterangan berikut. Ya. Salahnya orang yang berdalih dengan takdir untuk berbuat maksiat, ya, kesalahan itu bisa kita tangkap, bisa kita pahami lewat penjelasan berikut ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang musyrik mereka berkata, seandainya Allah menghendaki, maka kami gak akan berbuat syirik. Begitu pula dengan nenek moyang kami, dan kami gak akan melakukan perbuatan yang haram. Jadi mereka komplain kepada Allah, ya. Mereka yang berbuat syirik ketika mau dihukum mereka komplain, ya Allah, sebenarnya nih ya, kita tuh sebetulnya gak bakalan musyrik kalau engkau menghendaki kami gak jadi orang musyrik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membantah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya, demikian pula orang-orang sebelum mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka musyrik atas pilihan mereka sendiri. Mereka yang menginginkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dan mengatakan dzaku ba'sana, dan rasakanlah hukuman yang pedih.
Baik. Yang poin pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik mereka berdalih bahwasanya mereka berbuat musyrik itu karena takdir Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya dan Allah tetap mengazabnya. Ini menunjukkan bahwa sangkalan orang-orang musyrik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat Al-An'am ayat 148. Surat Al-An'am ayat 148. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasyirina wa mundhirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima." Para rasul itu memiliki tugas untuk memberitakan kabar gembira dan peringatan. Hal itu dilakukan agar manusia tidak berhujah lagi, komplain lagi kepada Allah. Karena udah dijelasin, siapa yang taat dapat kabar baik, siapa yang bermaksiat nih kabarnya buruk. Udah dijelasin oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sudah tidak bisa lagi komplain kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya rasul, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dari ayat ini, kalau saja takdir itu bisa dijadikan dalil bagi orang-orang yang bermaksiat, maka tujuan diutusnya para rasul itu nggak ada gunanya. Ya, kalau saja boleh dan dibenarkan untuk berdalih dengan takdir melakukan kemaksiatan, terus ngapain Allah ngutus para rasul? Ini bertentangan. Ya, ini bertentangan. Allah mengutus para rasul buat ngajarin ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Terus ada orang bilang kalau orang berbuat buruk itu takdirnya dia, maka nggak boleh dia dihukum. Lah buat apa diutus rasul kalau begitu? Maka dari sini pemahaman yang benar adalah bahwa berdalih dengan takdir untuk bermaksiat itu salah karena bertentangan dengan tujuan diutusnya para rasul. Para rasul itu hujahnya Allah, sehingga manusia tidak bisa lagi komplain. Ini udah dikasih tahu nih. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu riwayat dari Nabi SAW yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pun dari kalian kecuali udah ditetapin ya tempat tinggalnya di akhirat nanti, termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Begitu kata Nabi. Intinya setiap orang udah ditetapin sama Allah. Ini orang ahli surga apa ahli neraka. Maka ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, kalau kayak gitu mendingan kita ya udahlah pasrah aja sama takdir kita. Kalau memang kita ahli surga ya kita bakalan masuk surga. Kalau memang kita ahli neraka ya kita bakalan masuk neraka." Artinya ngapain kita ibadah? Udahlah, biarin aja hidup ngegelinding kayak bola. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "La, jangan kayak begitu. I'malu faqulu muyassar." Tapi tetap berusaha ya. Walaupun kita sudah ditetapkan tempat tinggalnya surga atau neraka, jangan pasrah, melainkan tetap berusaha. Karena segala sesuatu telah Allah mudahkan. Kalau seseorang itu termasuk ahli surga, maka Allah akan mudahkan baginya untuk beramal soleh. Kalau seseorang itu termasuk ahli neraka, maka sulit baginya untuk melakukan ketaatan. Tapi poinnya, nggak ada dari kita yang tahu apakah dia ahli surga apa ahli neraka. Maka kita masih punya pilihan untuk menentukan diri kita masuk surga atau masuk neraka, yaitu dengan amal perbuatan dan juga usaha.
Kemudian Nabi SAW membaca ayat fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, yakin dengan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan kemudahan bagi dia untuk mendapatkan surga. Ya. Siapa yang suka memberi, dia juga bertakwa, percaya dengan surga, ini orang bakalan sama Allah dimudahkan buat dapat kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang pelit, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan kehidupan akhirat, fasanuyassirhu lil usra, maka dia akan meniti jalan untuk menuju kehidupan yang sengsara di neraka. Artinya sama Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih tahu nih, kalau mau masuk surga ya bertakwa. Siapa yang enggak bertakwa maka dia akan masuk neraka. Walaupun sekali lagi sudah ditetapkan ini ahli surga, ini ahli neraka, tapi belum ada yang tahu. Karena belum ada yang tahu inilah kita masih bisa memilih, berusaha untuk mendapatkan yang kita mau. Pada poin ketiga ini Nabi SAW membantah, artinya udah ada orang yang berpikiran seperti ini, yaitu berhujah dengan dalil, berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat. Udah ada di zaman Nabi SAW dan sama Nabi langsung dijawab, artinya berdalil dengan takdir untuk bermaksiat tidak dibenarkan. Nabi sendiri yang menjawab. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya dan melarangnya dan tidak membebaninya kecuali yang mereka bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah juga berfirman, Allah tidak membebani seseorang di luar dari batas kemampuannya. Sekiranya seorang hamba itu dipaksa untuk melakukan perbuatan, maka itu adalah pembebanan di luar dari batas kemampuan. Ya. Sekali lagi. Allah itu memerintahkan dan Allah juga melarang. Dan tugas Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang di luar dari batas kemampuan manusia. Pasti manusia bisa. Nah, sekiranya manusia itu dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, maka hal tersebut menandakan bahwa tugas itu di luar dari batas kemampuan manusia dan ini keliru. Maksudnya, ya, lebih mudahnya lagi gini. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan siapa yang masuk surga, ya kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Dan setiap orang pasti bisa untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan karena tugas dari Allah gak ada yang di luar batas kemampuan manusia. Sehingga siapa yang taat, dia bakalan masuk surga. Siapa yang bermaksiat, maka dia bakalan masuk neraka. Poinnya adalah, kalau seandainya manusia itu Allah Subhanahu wa taala atur otomatis, dia bergerak sendiri. Ya, dia melakukan minum khamr misalnya, itu udah disetting sama Allah. Dia minum khamr, padahal dia nggak mau tapi badannya bergerak sendiri, gitulah kayak robot. Ya, atau orang melakukan jihad fisabilillah, ya, otomatis gitu, dirinya terinstal. Ya, terprogram bergerak sendiri tangannya tanpa kemampuan dari orang tersebut. Ini namanya paksaan. Dan paksaan ini artinya membebani tidak sesuai dengan kemampuan. Atau membebani di luar dari batas kemampuan. Karena dia bergerak sendiri gitu loh. Jalan sendiri. Melakukan tindakan sendiri. Dan ini keliru. Karena manusia ketika tahu itu baik, dia bisa milih melakukan apa enggak. Ketika manusia tahu ini kemaksiatan, dia tahu. Dia juga bisa milih mau melakukan apa enggak. Enggak ada yang tiba-tiba badannya bergerak sendiri, enggak ada.
Karena kalau badannya bergerak sendiri, ini namanya paksaan. Dan kalau paksaan berarti membebani di luar batas kemampuan. Dan ini nggak sesuai dengan firman Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak akan memberikan tugas di luar kemampuan manusia. Jadi orang yang berdalih dia berbuat maksiat karena takdir. Otomatis omongannya itu semakna dengan dia berbuat maksiat karena dia nggak bisa menolak atau bergerak sendiri badannya kayak begitu. Ini keliru. Masa iya ada orang minum khamr, ya, minum minuman keras, nggak berpuasa di siang hari tiba-tiba tangannya gerak sendiri ini, kakinya jalan ke warteg makan padahal dia nggak mau. Logika seperti itu diterima atau tidak? Tidak. Dia jalan sendiri atas pilihan dia makan di warteg atas pilihan dia. Maka dia berdosa, dapat konsekuensi. Ya, ini poin yang keempat. Yang menerangkan bahwa berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat itu salah. Kenapa? Karena manusia ketika bertindak itu atas pilihan dia. Bukan dia terpaksa bergerak sendiri. Ya, taib. Kemudian yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takdirnya itu rahasia tertutup. Takdirnya Allah itu rahasia tertutup. Udah rahasia tertutup, coba bayangin. Gak kelihatan, gak kedengeran. Tidak ada yang mengetahui kecuali sudah terjadi. Nah, contoh misalnya, kita bakalan berkeluarga nih, ya kan? Kemudian kita punya istri. Apa ada yang tahu kita bakalan punya keturunan atau tidak? Itu takdir Allah. Seseorang bakalan punya anak. Belum lagi kalau dibahas lebih panjang. Entah anaknya laki apa perempuan. Anaknya berapa, ada 3, 4, apa 5. Itu takdir Allah. Dan gak ada yang tahu kapan ketahuannya. Kalau sudah terjadi, baru ketahuan. Udah lahiran tuh anaknya. Oh berarti dia adalah orang yang punya keturunan. Oh anaknya perempuan. Oh berarti takdirnya dia memiliki anak perempuan. Ini takdir Allah. Sebelumnya rahasia yang tersembunyi. Namun bisa diketahui kalau udah kejadian. Dan keinginan seorang hamba dalam melakukan tindakan itu kan keinginannya dulu baru tindakannya terjadi. Dengan kata lain, keinginan ada sebelum terjadi. Maka kalau orang bertindak terus dia bilang, oh berarti ini takdir saya. Enggak bisa. Dia nggak bisa berdalih dengan seperti itu. Saya pacaran nih. Ya, dia melakukan pacaran dan mengatakan ini takdir saya. Lah sebelum kamu melakukan pacaran, belum kejadian nih pacarannya. Kan punya keinginan tuh. Keinginan sebelum terjadinya pacaran. Nah keinginan ini bisa kamu pilih. Mau kamu terus lakukan atau kamu mau berhenti. Siapa yang berhenti dan meninggalkannya maka dia bertakwa. Tapi siapa yang terus melakukannya maka dia fasik dan bermaksiat. Poin kelima sekali lagi diulang. Bahwa takdir Allah itu rahasia dan tidak diketahui. Kecuali kalau udah terjadi baru ketahuan. Orang sebelum melakukan tindakan, kan belum kejadian berarti ya. Orang sebelum melakukan tindakan itu diawali dengan keinginan dia. Kemauan dia, pilihan dia. Dan perbuatan sama keinginan yang ada duluan adalah keinginan dulu baru perbuatan. Nah perbuatan itu kan kalau terjadi baru kita tahu oh berarti ini takdir saya. Ya, perbuatan itu kalau terjadi baru diketahui ini takdirnya dia. Tapi takdir ini sebelum ketahuan itu diawali dengan keinginan dan pilihan. Maka bisa aja ketika orang dihadapi dengan perbuatan maksiat itu kan muncul keinginan dulu sebelum terjadi.
Mau melakukan apa enggak nih maksiatnya. Kalau dia melakukan dan terjadi, itu takdirnya dia, tapi itu atas pilihan dia. Sehingga dia harus tanggung konsekuensinya dan gak boleh komplain. Lah ini kan takdir saya memang berbuat maksiat. Jadi gak boleh dong dihukum. Lah itu memang takdir kamu. Tapi sebelum itu terjadi, ya, sebelum kamu tahu itu takdir kamu, kan ada keinginan dan pilihan dalam hati dulu. Mau ngelakuin apa enggak. Baik. Maka poin kelima ini tambah membantah lagi bahwa berdalih dengan takdir untuk bermaksiat salah, keliru dan batil. Yang keenam, kita melihat seseorang itu bersemangat untuk melakukan apa yang dia inginkan dari perkara duniawi. Dia semangat berusaha untuk mendapatkan cita-cita duniawinya. Dan dia tidak akan berpaling darinya untuk melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan hatinya. Lalu berdalih, inilah takdir saya. Gini contohnya. Kita pengen naik gunung. Ya, naik gunung nih. Biar cepat sampai puncak, bisa menikmati keindahan alam. Ya, refreshing yang luar biasa. Ketika kita sampai di pos pertama, ya, garis start atau garis permulaan, kita dikasih tahu sama orang-orang yang nunggu di situ. Kata dia, ini ada jalan A sama jalan B. Jalan A ini jalannya gampang, cepat nyampe lagi ke puncak. Tapi jalan B ini jalannya susah, banyak hewan buas, lama buat nyampe ke puncak. Logika gak kalau ada orang memilih jalan yang B dan mengatakan ini takdir saya? Ini gak masuk akal. Pasti orang yang pengen menikmati indahnya puncak gunung akan milih jalan yang A. Jalan yang mudah, cepat sampai. Kan begitu. Gak mungkin dia ninggalin jalan A dan memilih jalan B lalu mengatakan ini takdir saya. Ini gak mungkin, gak masuk akal. Kalau dalam perkara duniawi bisa dipahami dengan seperti ini, maka terhadap perkara akhirat, perkara ibadah, agama harus sama juga dong. Jangan orang mengatakan ketika bulan Ramadan gak mau puasa, dia bilang apa? Ah, ini takdir saya. Kalau perkara duniawi, ya, pikirannya lurus, nyambung, tapi giliran perkara akhirat, agama nyeleneh. Ini kan gak sesuai gitu. Kalau dalam perkara duniawi dia lurus, harusnya perkara akhirat juga lurus. Dalam perkara duniawi dia gak mungkin milih buruk dan mengatakan ini takdir saya. Harusnya dalam perkara akhirat juga. Perkara duniawi pilih yang baik dan ini takdir saya. Dalam perkara akhirat juga dong. Pilih yang baik dan katakan ini takdir saya. Saya puasa bulan Ramadan. Walaupun haus, capek, lelah, gak apa-apa. Karena saya pengen ini menjadi takdir baik saya. Seperti itu harusnya. Poin yang keenam itu dia. Kemudian poin yang ketujuh. Orang yang berdalih dengan takdir untuk berbuat kemaksiatan, seandainya ada orang datang kemudian menganiaya dia, mengambil hartanya, menodai kehormatannya, lalu mengatakan kamu gak boleh marah karena ini sudah takdir kamu. Saya aniaya, saya colong duitnya dan saya rusak kehormatan kamu. Korbannya kira-kira tetap ngamuk apa enggak? Ya jawabannya tetap ngamuk, marah. Nah dia dianiaya, dicuri uangnya, dirusak, ya martabatnya, pasti ngamuk. Walaupun pelakunya mengatakan kamu gak boleh ngamuk, ini takdir kamu. Ya, ini logika. Maka orang yang berbuat maksiat dan berkata ini udah takdir saya berbuat maksiat, memang sudah jalan hidup saya jadi kriminal,
saya nggak bakalan jadi orang yang soleh. Bahasa kalau kata orang Betawi, ditabok orang tersebut yang kenceng biar sadar. Kalau dia mau balas, kita katakan nggak boleh balas, kan ini takdir. Biar dia sadar. Sama pernah dilakukan oleh seorang ulama ketika ditanya tentang takdir. Seperti ini, dia berdalih dengan takdir untuk berbuat maksiat. Lalu ulama tersebut menjawabnya dengan ditabok. Kemudian si penanya itu marah, loh kok saya ditabok? Ulama tersebut bilang, kamu gak boleh marah, ini udah takdir. Kemudian dia komplain lagi yang nanya, ya gak bisa begitu. Maka ulama itu mengatakan, ya demikian pula gak bisa begitu orang berdalih dengan takdir untuk berbuat maksiat. Baik, kemudian yang berikutnya ini masih ada waktu. Berdalih dengan takdir ketika tertimpa musibah. Ya, orang kena musibah dan mengatakan ini takdir Allah. Orang sakit, duitnya hilang, kecelakaan, dan dia berdalih ini takdir Allah. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Apa yang Allah tetapkan bagi seseorang dari musibah dan cobaan itu adalah takdir Allah dan wajib bagi manusia yang mengalaminya untuk bersabar dan menerima dengan lapang dada takdir dan ketetapan Allah. Jadi boleh orang sakit, ya ini takdir Allah kepada saya. Lalu dia sabar menerima takdir Allah tersebut. Rela. Dan tanda sempurnanya keimanan seseorang adalah ketika ia rela, ridho menerima takdir yang Allah tetapkan baginya. Dan ini adalah ridho dengan rububiyahnya Allah. Di antara pengertian rububiyah Allah adalah Allah yang mengatur, Allah yang nentuin. Nah, ketika seseorang sakit nih, hari ini padahal gak kenapa-napa, dia makan makanan yang sehat, olahraga, kan kenapa besoknya sakit? Lalu dia mengatakan ini takdir Allah. Ini merupakan bentuk keimanan yang sempurna. Dalil yang menunjukkan bolehnya berdalih dengan takdir atas musibah yang menimpa adalah hadis yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhujah dengan takdir atas musibah yang menimpa. Nabi Adam dan Nabi Musa berbantah-bantahan. Ya, ini hadisnya sahih. Nabi Adam dan Nabi Musa berbantah-bantahan. Musa berkata, wahai Adam, Anda adalah bapak kami. Anda telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Maka Adam berkata kepadanya, engkau Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menuliskan untukmu dengan tangannya. Apakah engkau pantas mencelaku berdasarkan suatu perkara yang telah ditakdirkan Allah atasku 40 tahun sebelum Allah menciptakanku? Maka Nabi SAW bersabda, maka Nabi Adam berhasil menjawab Nabi Musa. Nabi Adam berhasil menjawab Nabi Musa. Ya. Jadi gini, Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena memang sudah takdirnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Ini sebelum Nabi Adam diciptain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Artinya Allah bakalan nyiptain manusia,
Dan Allah akan gunain itu manusia buat apa? Buat dijadikan pemimpin di muka bumi. Jadi Nabi Adam itu keluar dari surga, memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ibarat gampangnya, mau Nabi Adam berbuat kemaksiatan, yaitu makan buah yang Allah larang, atau dia nggak makan, tetap ujung-ujungnya juga bakalan keluar. Karena memang sudah Allah kehendaki. Itu sebelum Nabi Adam diciptain, Allah sudah menyampaikan kepada para malaikatnya. Ini tolong dipahami dulu nih. Jadi Nabi Adam diturunin ke bumi, sama kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam, makan buah yang dilarang, ini berbeda. Cuman memang momennya sama, pas. Ya, udah ditetapin bakalan keluar dari surga menuju bumi, kebetulan juga makan buah yang dilarang. Maka ini harus kita perbaiki nih pemahaman kita. Ya, ternyata Nabi Musa pun memiliki pemikiran yang seperti itu. Ini gara-gara Nabi Adam nih manusia dikeluarin dari surga. Nabi Musa pun komplain sama bapaknya. Ya bapak kita juga. Lihat kata Nabi Musa, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami, gara-gara engkau kami keluar dari surga. Lalu Nabi Adam mengatakan, ya lihat kata Nabi Adam, engkau Musa, Allah sudah memilih kamu dengan kalamnya. Allah ngajakin kamu berbicara dan mengangkat kamu jadi utusannya. Dan Allah menetapkan untukmu dengan tangannya. Allah nakdirin kamu untuk diangkat jadi seorang rasul. Menetapkan kamu untuk melawan Fir'aun. Itu udah takdir kamu. Itu kan takdirnya. Lantas apa yang Allah tetapkan kepada kamu sebetulnya juga sama. Allah tetapkan buat saya juga. Cuman beda ketetapannya. Kalau kamu melawan Fir'aun, kalau saya manusia yang pertama diciptakan dan akan dikeluarkan dari surga menuju bumi untuk menjadi pemimpin. Itu sudah takdir. Lah, apa kamu mau mencela apa yang Allah tetapkan buat aku? Kalau kamu mencela ya sama saja kamu juga mencela Allah apa yang Allah telah tetapkan buat kamu. Yaitu diangkat menjadi rasul dan melawan Fir'aun. Kan sama-sama takdir. Tapi kan engkau wahai Musa, ya Allah takdirkan untuk menjadi rasul, melawan Fir'aun, kemudian mengajarkan Bani Israel yang susah. Tapi engkau menerima, menjalankan, mengikuti. Nah sama aku juga nih kata Nabi Adam, Allah tetapkan untuk keluar dari surga menuju bumi, ya dijalankan. Nah dari sini Nabi Musa paham, oh iya memang sudah takdirnya Nabi Adam dan keturunannya bakalan diturunin ke bumi untuk menjadi khalifah. Sedangkan mencela Nabi Adam karena kemaksiatan yang dilakukan ini tidak boleh dicela. Kenapa? Sebab Nabi Adam setelah melakukan hal tersebut langsung bertobat kepada Allah. Dan Allah pun udah nerima. Allah udah nerima. Masa kita mau mencela? Kan gak baik. Allah Subhanahu wa taala aja udah menerima taubatnya Nabi Adam. Udah diterima. Nah kita masa mau mencela juga kan enggak. Nah ini dia nih yang harus kita luruskan. Jadi keluarnya Nabi Adam dari surga menuju bumi dengan makan buah yang dilarang ini berbeda. Dan jangan dipahami Nabi Adam dikeluarin dari surga gara-gara makan buah tersebut. Ya, kemaksiatan ini yaitu kemaksiatan pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam sudah Allah ampuni. Nabi Adam udah bertobat dan Allah sudah terima tobatnya. Maka kita gak boleh mencela. Nah disitulah ya Nabi Musa paham. Oh iya Nabi Musa gak boleh mencela Nabi Adam atas pelanggaran di mana dia udah bertaubat dan udah diterima taubatnya sama Allah. Dan lebih-lebih lagi Nabi Musa gak boleh dong komplain kalau Nabi Adam dan keturunannya memang sudah ditakdirkan untuk hidup di bumi menjadi khalifah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Adam berhasil menjawab komplainnya Nabi Musa. Nabi Adam berhasil menjawab komplainnya Nabi Musa. Ini dia, Masya Allah ya. Dengan kata lain, ahibati fillah,
Pahami hal yang berbeda. Berdalih dengan takdir untuk bermaksiat ini nggak boleh, dosa, ya salah dan keliru. Tapi berdalih dengan musibah yang menimpa kita ini boleh. Contoh misalnya, ya ada orang dilahirkan dalam kondisi cacat dan dia mengatakan ini takdir Allah, ya boleh. Terus kewajiban dia apa? Bersabar dan menerima takdir Allah. Maka Allah akan ganjar dengan yang lebih baik. Sekali lagi ya kesimpulannya, berdalih dengan takdir untuk bermaksiat tidak boleh, haram. Sedangkan berdalih dengan takdir atas musibah yang menimpa itu benar, itu boleh. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ya ini cobaan, musibah. Manusia terlahir dalam kondisi cacat, ini cobaan, musibah, dan itu takdir. Dan boleh berdalih dengan takdir atas musibah yang menimpa. Namun kewajiban yang harus dilakukan adalah bersabar dan menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ahibati fillah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tolong dicatat ya dengan baik, dengan rapi supaya bisa dimurojaah. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Insyaallah yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang, ini pembahasan yang terakhir, pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Kita akhiri jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.